Anies mantap. Oh, kalau kalian tidak heran, komentar yang sama para Viri di TikTok itu saja. Kalau bukan Anies mantap, ya Anies keren. Kalau bukan Anies keren, ya hanya orang-orang cerdas yang pilih Pak Anies. Maksudnya apa? Monas aja dia gundulin, nggak tahu pohon-pohon Monas itu di mana. Lalu mantapnya di mana, Pak? Begitu. Idenya hanya itu saja, menutup kali hitam pakai jaring. Lalu cerdasnya di mana? Begitu loh. Sekarang pohon Monas itu ditanam lagi. Ini dia yang buat repot, dia yang buat gundul, orang lain yang repot. Gitu loh. Idenya Pak Anies, ide cemerlang, kata pendukungnya. Jeleknya Pak Anies di sini begini, ketika dia diundang di luar negeri, dikasih panggung, dia bukan ngomong kebanggaan Indonesia, tapi dia menjelekkan bangsa sendiri, bangsa Indonesia ke luar negeri. Lalu kerennya di mana? Begitu loh. Soal Palestina dengan Israel ini, dia tidak pernah kasih tanggapan sedikit pun. Takut pendukungnya hilang loh, takut suaranya hilang. Oh, Pak Ganjar gentle, dia terima atau tidak, yang penting dia ngomong. Begitu loh. Sedangkan Pak Anies ya tidak, dia sembunyi dulu. Nanti kalau akhir dia datang kayak pahlawan kesiangan, beri tanggapan. Begitu. Setiap hari saja komen yang sama, Anies mantap, Anies keren. Loh, ceritanya gimana gitu loh. Dia bukannya membangun, malah menghabiskan anggaran, begitu. Lalu kerennya di mana? Hanya pendukungnya Anies saja yang ngomong gitu, begitu. Bayangkan, selama 5 tahun hanya bangun satu puskesmas. Wow. Sedangkan Pak Ganjar di Jawa Tengah membangun 71 puskesmas. Itulah perbedaan Ganjar dengan Anies. Begitu loh. Lalu kerennya di mana? Mantapnya di mana? Mantapnya dilihat dari mananya. Begitu loh pemikiran kita. Dilihat dari mananya. Mantap itu kalau kerjanya sesuai dengan kenyataan. Begitu. Ini hanya bikin rusak jalan kok dibilang keren. Hanya gundul Monas kok dibilang mantap. Hanya ide menutup kali hitam pakai jaring kok dibilang keren. Rata-rata kalian lucu sih, begitu. Yang penting Anies keren, walaupun tidak ada kerja nyata, yang penting keren. Terima kasih Pak Anies, salah. Makasih Pak Heru yang biasanya banjir hujan dari kemarin sampai hari ini nggak ada banjir lagi. Yang aktivitas tetap aktivitas lagi toh Pak. Iya. 2024 kan bakal ada pemilihan presiden nih. Iya Pak. Udah tahu belum siapa aja yang muncul nama-namanya sebagai orang yang katanya bakal jadi calon presiden penerusnya Pak Jokowi? Oh, kalau penerusnya yang Bapak dengar siapa aja? Yang sudah saya tahu Pak Anies. Tapi saya kalau ada pilihan yang lain, mungkin dari Pak Ganjar gitu, saya lebih memilih Pak Ganjar. Oh gitu. Iya. Kenapa bukan Pak Anies Baswedan? Bapak kan warga Jakarta. Pak Anies itu kan dulu pernah jadi gubernur Jakarta gitu. Kalau Pak Anies waktu kampanye Pilgub itu janjinya kayaknya ada yang nggak ditepati deh Pak. Salah satunya yang rumah DP 0% itu. Dari hati nurani saya lebih condong ke Pak Ganjarnya. Ya, pilihan saya Pak Ganjar itu orangnya sedikit bicara, lebih banyak kerjanya. Kerjanya nyata. Menyindir istrinya sendiri, bapaknya sendiri yakni SBY dan Anies Baswedan. Baru-baru ini AHY mengkritik pemerintah yang mana dia katakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah lebih penting pembangunan proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan rakyat kecil. AHY nampaknya tidak mau belajar dari masa lalu. Pada 2022 lalu, dia prihatin dengan kehidupan rakyat kecil. Dia nyindir pemerintahan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur. Dia bilang masyarakat cuma perlu makan daripada infrastruktur. Rakyat seolah tidak butuh infrastruktur. Saya mau tanya pada AHY,
Apa yang membuat dia layak berbicara atas nama rakyat kecil? Apakah dia ini ketua perkumpulan rakyat kecil? Dia berani bicara soal kesusahan rakyat kecil, tapi dia sendiri tidak pernah merasa susah. Dia ini dari dulu hidupnya berkecukupan. Itu pun kalau tidak mau dibilang hidup mewah dan enak. Jadi dari mana dia paham soal kesulitan rakyat? Sehari-hari saja hidupnya sangat nyaman. AHY tidak pernah hidup susah. AHY cuma manfaatkan kesusahan rakyat untuk menjual dirinya untuk Pilpres 2024 nanti. Pemilu sudah hampir tiba, sudah saatnya dia dekat dengan rakyat, pura-pura simpati dan empati, so paham dengan penderitaan rakyat kecil, berlagak jadi penyambung lidah rakyat kecil. Kalau dulu itu istilahnya SKSD, atau so kenal so dekat. AHY pernah bilang rakyat tidak perlu hidup mewah, cukup dengan melihat anak-anaknya bisa sekolah, bisa bekerja, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Faktanya Jokowi sudah memberikan itu lebih dari cukup. Mau sekolah tapi tidak mampu, ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Sakit tapi tidak punya uang, ada BPJS atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ada juga program Keluarga Harapan atau PKH untuk keluarga miskin dengan kategori khusus dari mulai ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas berat dan lansia. Dulu ada yang namanya BLT untuk pekerja, juga BLT untuk UMKM saat masih pandemi. Untuk lapangan pekerjaan, Jokowi sedang mati-matian membangun industri dan juga hilirisasi supaya investor masuk, bikin ya. Papua kalau Anies. Anies harus presiden. Kami di Indonesia Timur itu sudah tidak terjebak dalam politik-politik identitas. Karena kami sudah menjaga spirit toleransi, sehingga kemudian kami tidak terjebak oleh politik identitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Anies. Sehingga kami dari Indonesia Timur mendukung Anies secara totalitas agar supaya Anies bisa memimpin Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Untuk kalian yang keluar-keluar mengatakan bahwa Papua, NTT, Maluku dukung Pak Anies, beta mau tanya, Papua, NTT, Maluku mana yang kalian maksud? Jangan kalian cuma bertiga saja langsung buat diri mewakili NTT, Maluku, dan Papua, bos. Lagian, kalau mau dukung Pak Anies, kenapa kalian tidak keluar-keluar di Papua, NTT, dan Maluku? Ini kalian sedang menikmati nasi bungkus di Jakarta, kalau langsung buat diri mewakili Indonesia Timur. Lucunya lagi kalian mengatakan bahwa kami Indonesia Timur sudah tidak terjebak dengan politik identitas. Yang menjadi pertanyaan, sejak kapan Indonesia Timur bermain politik identitas sehingga kalian mengatakan bahwa sudah tidak terjebak? Yang suka bermain politik identitas itu adalah junjungan kalian. Lalu kenapa kalian malah lemparkan ke Indonesia Timur? Atau kalian sudah buta dengan apa yang menimpa Pak Ahok? Pak Ahok itu adalah bukti hidup dari jahatnya politik identitas di Jakarta. Lalu bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa yang suka bermain politik identitas itu adalah kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pak Anies? Kalian jangan bermain kata-kata untuk menutup fakta yang ada, bos. Seluruh masyarakat Indonesia juga tahu dan tidak akan pernah lupa dengan jahatnya politik identitas yang menimpa Pak Ahok. Jadi stop tipu-tipu rakyat, karena rakyat juga sudah cerdas, dan jangan bawa-bawa Indonesia Timur. Kalau kalian mau dukung Pak Anies, silahkan dukung secara pribadi, tapi jangan bawa-bawa NTT, Maluku, dan Papua, karena NTT, Maluku, dan Papua bukan hanya ditempati oleh kalian bertiga saja. Dan supaya kalian tahu, meskipun kami tinggal di kampung, tapi kami juga tidak buta dengan informasi. Kami tahu kandidat mana saja yang suka bermain dalam lingkaran organisasi terlarang yang ingin merubah Pancasila. Jadi beta ingatkan pada kalian, kalau ke depannya Pancasila dirubah, maka jangan kaget kalau NTT berdiri sendiri. Karena apa? Karena NTT adalah tanah leluhur lahirnya Pancasila. Keren, bosku. Kami dari pendukung Anies, karena kami tahu si Anies ini orangnya bodoh, bisa dikemudikan. Jadi kami dukung lah nih. Jadi kalau dia nanti bisa jadi presiden di Republik nih, kami bisa lah nanti memasukkan kekuasaan kami di bawah naungan Pak Anies. Karena nih Pak Anies nih termasuk orang yang baik ini, baik segala bidang. Nanti yang preman-preman, kepala-kepala preman memegang satu badan usaha di sana, satu usaha di sini, seperti dia waktu jadi gubernur di Jakarta. Nah, Hercules kan anggota dia. Jadi kalau yang orang pintar pula, macam si Prabowo, macam si Jokowi, mana dipakai preman? Mana dipakainya organisasi? Saya pakainya. Jadi kalau si Anies, jadi kalau ada pun nanti kami ini yang pejabat-pejabat tinggi negara yang ada mengambil uang rakyat, korupsi, yang kan korupsi, terlindung.
salut melihat dan mendengar mereka, karena yang disampaikan itu bukan abstrak, yang disampaikan itu nyata tentang pendidikan, tentang lapangan pekerjaan, tentang kesesuaian kebutuhan dengan agenda pembangunan. Usah bicara Papua, Anies tidak ngerti apa-apa. Kau urus Jakarta sudah, kalau mau sekali lagi. Kau baru datang sana, terus kamu bilang mau pembangun merata, kamu bikin apa? Kamu mau datang bikin rusak lagi kah? Tidak usah, kau penghabisi terlalu berlebihan. Bicara program saja. Papua sudah dibimbing bapaknya sama Jokowi, jadi kau stop sudah. Kau stop bikin aneh-aneh. Bos, jadi kopu. Mohon izin Pak, kita ini tidak mengerti politik. Tapi dari kopu kata-kata kita paham. Berarti kau tidak mampu. Kau mampu bicara, tapi eksekusi, kau tidak berjiwa eksekusi. Jadi, bos, kau bicara saja dengan kopu otak, tapi jangan kau kasih bodoh orang Papua. Orang Papua itu lihat kopu bahasa itu macam mau tertawa. Kau Jakarta saja tidak maju, kau bikin bambu petuka itu, bikin kerangka batu. Aduh, kita tidak mengerti. Kau bikin barang-barang itu di sini. Aduh, sio, kasihan. Minta maaf, saya bukan bicara untuk mewakili Papua, tidak. Tapi saya lihat macam kau bicara tentang orang Papua, aduh sayangnya. Cara kelas. Pada intinya ya, dalam kampanye pemilu 2024 yang kita inginkan itu tidak saling adanya perpecahan. Itu yang namanya politik ya. Kita flashback kembali ke belakang aja, bahwa dimana capres Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja yang dulunya sengit ya, ada istilah cepung lah, kampret lah, dan sebagainya. Namun pada akhirnya mereka juga makin dekat gitu ya. Artinya ya, mungkin buat semuanya ya, warga Indonesia tidak terlalu fanatik dan anti dalam membela calon kandidat yang kalian sukai ya. Memang boleh, karena kita negara demokrasi, seperti ibunya tadi, bapak itu boleh mengeluarkan pendapat kalian bahwa saya senang si A, saya senang si B, dan saya senang si C, atau saya nggak suka si A karena begini-begini, saya nggak suka si B karena begini-begini. Ya monggo, silahkan. Akan tetapi jangan dibawa ke ranah memecah belah ya. Karena kita lagi-lagi negara demokrasi ya. Apalagi tadi di Papua, di NTT, saya sangat terharu sekali apa yang diutarakan sama masnya di NTT itu, bahwa lahirnya Pancasila itu sendiri. Jadi pada intinya yang saya tekankan di sini, sekarang ini memang sosok si A ini sangat di media itu luar biasa. Harapan kita nanti di pemilu 2024 itu ya tidak terlalu fanatik dan anti ya. Kita mendukung ya, tapi jangan terlalu fanatik. Kita nggak seneng tapi jangan terlalu anti banget ya. Karena ya kita buktikan saja, kalau kalian senang si A ya monggo nanti pilih A aja. Nggak usah menjelek-jelekan dengan kata-kata nggak layak gitu didengar anak-anak kecil ya. Bahayanya itu kalau generasi-generasi kita mendengar ya kata-kata begitu, jadi nggak percaya terhadap pemerintah, nggak percaya terhadap, itu yang bahaya ya. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, silahkan, boleh kalian mengutarakan pendapat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.